Takutnya tuh ngeliat potongannya, Pak. Takutnya setelah Kaget menghadap nanti. pajaknya jadi lebih gede. Iyalah. Nggak apa-apa, Des. Demi Kayak pembangunan nyerahin diri negara ini, Des Des. ya. Hah? Kayak nyerahin diri. Kalau mau orang Iya. pajak itu, Cak. Ketahuan satu, ketahuan semua, Cak. Iya. Iya. Tapi kami nggak seiseng itulah Om Iko. Janda, Om Iya, Win. selalu. Iya. Meskipun kita Bye-bye, jangan jembrengin Nick ya. jaman-jaman yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita mulai sesi kita. Ini ada sharing pengalaman dari keseharian. Saat ini kita udah menghadirkan salah satu narasumber teman kita, Maisa Arya Bima, yang saat ini kebetulan lagi dinas di Banda Aceh ya, di KPP Banda Aceh. Nah, dari kondisi saat ini kan kita selalu bertanya tentang peran negara, bagaimana negara bisa mengantisipasi COVID, negara bisa membiayai segala hal terkait COVID. Nah, pertanyaan besarnya kan, kalau keluar biaya itu berarti harus ada yang masuk setimpal dengan apa yang dikeluarkan negara. Nah, dari sisi itu sepertinya belum banyak diskusi yang membahas tentang penerimaan negara. Nah, saat ini kita hadirkan langsung Maisa Arya Bima. Langsung masih dari kantornya ya Pak Maisa ya? Masih di kantor ya? On the spot kantor. Masih di kantor. Oke. Nah, pertanyaan simpel sebelum memulai diskusi lebih mantap, saya mau tanya simpel aja dulu pertama. Gambarin dong perasaan pegawai di bawah Dirjen Pajak dalam 3 kata. Apa yang dirasain sekarang nih? Iya, 3 kata. Kuat pantang menyerah. Oke, kuat pantang menyerah. Sekarang deskripsikan, kenapa sih bisa keluar kata itu, emang kondisinya gimana sekarang? Ya, benar. Kenapa? Ini sebenarnya ada di Mars DJP sebenarnya. Kita tuh dituntut pegawai-pegawai itu, ya udah, lu tuh harus kuat, pantang menyerah, dimanapun lu ditempatin, ya, dimanapun lu berada, itu banyak yang menerima manfaatnya. Nah, pertanyaannya kalau kita nggak kuat, kami pegawai-pegawai ini nggak kuat, kemudian kami juga tidak pantang menyerah, ya sudah, lembek aja itu penerimaan negara. Yang kita biayain banyak loh. Siapa sih yang kita biayain? Anak-anak kita itu kita biayain dari pajak. Contohnya itu masuknya ke pendidikan. Ya, alhamdulillah aja teman-teman itu saat ini mungkin beda seperti zaman kita sekolah dulu. Kita nggak kenal peranan pajak untuk lingkungan kita itu seperti apa. Tapi hari ini sudah banyak media sosial, kemudian diseminasi kepada teman-teman pendidikan sampai dengan tingkat SD, SMP, SMA ya, sudah diperkenalkan sehingga tuh mereka lebih mencintai pajak sebagai tulang punggung negara. Mungkin itu Om Arif. Kalau kita nggak kuat, penerimaan nggak ada, ya wassalam semua. Itu baru dari sisi satu sisi ya, pendidikan. Ini kan kuat. Dalam kondisi sekarang lebih berat nggak sih teman-teman di Dirjen Pajak nih? Tanggung jawabnya, terus ngerasa lebih berat nggak sih? Kalau saya sih kebayangnya, gila ya, negara lagi butuh duit banyak banget nih, hasil lagi banyak yang diperas nih. Kalau saya pribadi merasa sedih ini, kita harus memajaki teman-teman kita yang ternyata mereka juga kena efek dari pandemi ini. Sedangkan sistem perpajakan di kita itu sistemnya harus adil, ya. Jadi nggak bisa tuh warteg sebelah kena pajak, yang warteg sebelah sini nggak kena pajak. Jadi semua harus adil. Itu sulit banget. Rasanya tuh sedih di sini gitu. Duh, ini orang punya kemampuan untuk membayar nggak ya? Itu aja yang kita harapin. Sekarang tuh dia mau melaporkan SPT-nya aja, itu udah salut banget deh. Ya, itu udah salut banget. Artinya apa?
selain ada rasa ketakutan di dalam dirinya pajak itu, kalau gue nggak nyampein SPT, gue bakal didenda, gue bakal ditegur, gue bakal begini dan begitu. Satu sisi dia tuh bantu kita banget, itu udah luar biasa banget. Nah, sekarang kita pikirin wajib pajak itu punya nggak willingness to pay-nya untuk bayar pajak tuh punya nggak? Itu yang kita pikirin, kita harus sampai mikir ke sedemikian rupa gitu. Jangan sampai ketika kita pajaki dia, bisnisnya malah mati. Jadi kita tidak pelihara ayamnya, kita cuma pelihara telurnya doang, mau ngambil telurnya doang. Ayamnya nggak kita pelihara, ayamnya mati kita nggak dapat telur gitu. Itulah dilematisnya kita tuh di sini pada saat pandemi seperti ini, seperti itu. Kita mau memajaki, tapi ada rasa iba gitu. Jadi berat banget di kala-kala yang kayak gini tuh berat banget. Dan semoga nggak ada lagi lah. Dan ini sejarah pertama di DJP mengalami hal seperti ini. Sepanjang DJP berdiri. Ya. Sepanjang DJP berdiri. Pernah dengar cerita-cerita nggak di masa krisis sebelumnya gitu, teman-teman di DJP dulu gimana? Apa kondisinya sama sulit kayak gini juga? Krisis pada waktu itu tuh masuknya masalah krisis ekonomi, bukan krisis kesehatan yang akhirnya semua memiliki protokol untuk pencegahan, akhirnya membatasi. Gitu. Kalau kalau krisisnya ekonomi itu ya bisa dihajar dengan regulasi kan, kebijakan-kebijakan, adalah obatnya gitu. Tapi kalau yang kayak udah obatnya itu yang lagi kita sama-sama bangun gitu Om Arif. Jadi kalau melihat sejarah dulu itu tentu saya rasa ya di benak saya ini adalah yang paling hebat ya, yang paling hebat yang pernah kita kena dampaknya gitu. Kalau yang dulu-dulu itu mungkin teman-teman masih bisa sustain. Kenapa? Karena kebijakan regulasi itu bisa menopang supaya negara tetap berdiri. Dan teman-teman UMKM di kala-kala yang kemarin itu lebih terdampak luar biasa. Kita sangat sangat bergantung pada UMKM. UMKM itu teman-teman tahu ya, pecel lele, pecel ayam yang katanya nggak pernah bayar pajak, itu dia juga menyumbang perekonomian negara secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Mungkin PPh-nya dia tidak ada, ya, PPh-nya dia nggak ngerti cara bikin membayar pajak, melaporkannya. Tapi dia membeli sesuatu, membeli barang-barang untuk dia bikin pecel lelenya. Nah, PPN itu ketika dia membeli kan dia udah kena PPN. Iya, gitu. Jadi itu ekonomi berputar. Itulah bagaimana mereka menopang perekonomian kita gitu. Itu salah satu contoh kecilnya aja. Jadi gitu, dampak penerimaan pajak ini terganggu bukan cuma sekedar yang terasa langsung kan, berarti PPh 21 ya, penghasilan baik individu ataupun perusahaan karena pendapatan yang berkurang juga berkurang. Betul. Tapi juga berkurangnya transaksi ya. Berkurangnya transaksi sehingga PPN juga berkurang ya. Betul. Ya, itu. Jadi semua lini perpajakan, PPh 21, PPN, masa 25 gitu, itu semua terdampak. Karena pembatasan aktivitas itu ternyata membatasi ekonomi. Gitu. Saya kebayangnya begini ya, saya pernah sempat diskusi juga, saya punya teman juga di Dirjen Pajak. Kebetulan dia kayak, saya nggak tahu di istilah di teman-teman Dirjen Pajak apa yang kayak officer gitulah, yang langsung ketemu sama objek pajaknya gitu. Nah, curhat dia itu sulit kan untuk tadi objek pajak tuh punya willingness to pay ya. Nah, ditambah lagi kondisi begini kan, orang boro-boro udah mikirin, udahlah gua aja bertahan hidup susah. Nah, itu dirasain juga nggak sih sama teman-teman sekarang nih? Pasti, dirasain banget. Ya tadi itu yang saya coba ungkap di depan, kita ada perasaan dilematis, keibaannya kita tuh muncul gitu. Karena tadi kalau ayamnya tidak dipelihara, bagaimana dia akan bertelur gitu, dan telurnya akan kita manfaatkan. Jadi sekarang kita tuh lagi memelihara banyak hal. Kita pelihara ayamnya, kita ambil telurnya, kemudian telurnya itu kita konsumsi gitu. Ya itu. Jadi mereka itu sekarang pertama ya, protokol yang terbaru ini
tidak ada layanan tatap muka itu membuat teman-teman account representatif kita yang ada di kantor itu juga terbatas pergerakannya, gitu. Dia mau ke visit membuktikan gitu ya, kan namanya pajak itu kan self assessment ya. Iya, betul. Kecuali pegawai ya. Nah, gimana caranya teman-teman account representatif kita tuh bisa ngecek apa yang dia laporin itu benar? Karena kita punya layanan tidak ada tatap mukanya gitu ya, pemberhentian layanan tatap muka. Kemudian kita nggak bisa visit juga, kita nggak bisa mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak berada. Karena protokol-protokol itu juga akhirnya membatasi kita dalam menggali potensi. Tapi saya percaya sama teman-teman rekan representatif kita dimanapun berada gitu di setiap KPP, dia pasti memiliki cara tersendiri, entah menggali potensi dari data internal, entah benchmarking gitu ya dari usaha sejenis, kemudian entah teman-teman itu berkolaborasi antara satu air dengan air yang lain, akan representatif satu dengan akan representatif lain. Saya rasa Bismillah gitu teman-teman pasti bisa mencapai apa yang diamanahkan gitu dengan segala macam kesulitannya. Nah, yang diamanahkan berarti kan terkait target ya. Ini Betul. Respon teman-teman gimana sih? Ini yang saya tahu ya, yang saya tahu. Realisasi pajak dari tahun ke tahun kan nggak pernah capai target ya. Let's say yang saya amati sekitar 3-4 tahun terakhir ya, atau bahkan di data yang saya punya 2019 tuh realisasi pajak pendapatan dari pajak itu cuma 84% dari target sekitar 1.500-an triliun ya. Nah, kondisi normal aja itu nggak achieve targetnya. Gimana tuh teman-teman di Dirjen Pajak? Ini kan buat saya ya, kalau saya membayangkan ini stressful banget gitu. Kondisi normal aja di ibaratnya DJP diuyak-uyak gitu. Gimana kondisi saat ini gitu. Ya betul. Gini, setiap tahun kita memiliki dinamika yang berbeda-beda gitu ya. Pasti ada pemicunya, kenapa tidak tercapai target dan lain sebagainya gitu. Setiap tahun pasti ada. Dan betul yang disampaikan nama Om Arif itu beberapa tahun memang kita belum achieve target. Terakhir itu 2008 kita achieve target ya. Stressful, yes gitu ya. Tapi sekali lagi kita sudah terbiasa dengan yang namanya target gitu. Teman-teman pasti berusaha kalau di sini, kalau kita usahanya seperti tahun lalu, ya, kalau kita usahanya seperti tahun lalu, tentu yang kita dapat tahun ini nggak jauh beda dengan tahun lalu kan gitu ya. Nah, dengan kebijakan kepala kantor, dengan kerja yang stressful itu kita mitigasi, kita sharing supaya dia nggak terlalu stres sendirian gitu ya. Kemudian kita juga punya cara-cara unik dan jitu untuk bisa mencapai target gitu. Jadi semuanya itu macam-macam. Jadi memang candra di mukanya untuk kita melihat perekonomian itu ya di sini ini, di lapangan ini. Bagaimana teman-teman itu kehabisan akal, kemudian dia bisa mencapai titik kulminasinya gitu berbalik, akhirnya punya ide cemerlang, itu ada di KPP semuanya. Itu. Jadi kita bahu-membahu lah. Semua lapisan kita nggak punya ranks ya, di sini nggak ada jabatan A, jabatan B. Seandainya kita bisa membantu, ya udah bantu aja teman-teman. Semoga memudahkan gitu, teman-teman yang tadi lagi stressful tadi itu. Gitu. Nah, ada strategi khusus nggak di teman-teman di lapangan gitu dalam menghadapi kondisi kayak gini nih? Ya, pasti. Karena kita kan sekarang dituntut untuk lebih kreatif ya. Karena kita nggak bisa tatap muka langsung ke wajib pajak gitu kan. Kemudian kita nggak bisa visit ke mengunjungi ke wajib pajak gitu. Ya kita akhirnya kayak penyuluhan pajak. Ternyata kita bisa melakukan penyuluhan pajak itu mengenai webinar seperti ini. Dengan Instagram kita, dengan Facebook kita, dengan YouTube kita. Itu ternyata bisa. Entah, ini yang lagi kita teliti sebenarnya, nyampe nggak tuh pesan itu ke
masyarakat. Tapi setidaknya kita sudah punya historical elektronik. Kalau kan, ya, dia tinggal website browsing di website aja, kan gitu. Setidak-tidaknya kita sudah punya itu, gitu Om Arif. Nah, itu salah satu strategi-strategi unik-unik yang saat ini sedang mengarah ke sana. Selain itu apa? Selain itu pendekatan humanity yang lebih membumi gitu ya. Karena saat ini kan siapa namanya, kita juga terdampak. Di situ ada persamaan nasib gitu, persamaan nasib. Tentu akan lebih cair ketika komunikasi itu berlangsung gitu antara wajib pajak dengan DJP. Supaya apa? Supaya tadi willingness to pay-nya itu bisa naik sedikit demi sedikit gitu. Karena perasaan senasib sepenanggungan ya. Gimana? Putus-putus Om, sorry. Putus-putus Om. Karena perasaan senasib sepenanggungan, jadi punya kedekatan secara emosional antara teman-teman di DJP sama wajib pajak. Nah, kita agak tarik sedikit ke tataran kebijakan yang agak besar dikit. Nah, ini kondisi kayak gini ada penyesuaian nggak sih dari kebijakan pertama dari tingkat negaranya? Ada nggak peraturan yang keluar dalam menyesuaikan kondisi COVID ini yang terkait dengan penerimaan negara dan macam-macam? Ya, sebenarnya ada penyesuaian Om, tapi ini belum dieksekusi oleh kita. Jadi kita masih pakai yang lama. Mungkin kalau boleh di-share, saya punya ada slide yang bisa menjelaskan ya. Tapi alur berpikirnya coba aku bawa ke top down ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, share-nya sih kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ini apa gambar yang depan apa? Batik. Oke. Ada logo Kemenq di situ ya. Ini semua sumbernya dari Go ID ya. Saya cuman kopas dari sana, kemudian saya coba mencapai dengan bahasa kita aja gitu. Jadi kalau teman-teman tadi pertanyaan yang Om Arif itu akan apakah berdampak dengan target, tentu berdampak. Cuman saya harus berikan dulu prolognya. Mana sih yang berdampak gitu? Mana yang berdampak kan gitu ya? Kalau dilihat dari APBN kita 2020 yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan Undang-Undang APBN nomor 20, bentuknya itu kayak gini. Nih, pertama kita punya asumsi dasarnya. Nah, kemarin kan ada tuh yang ngomong tanya, Om Yuniko ya, Om Iko ya, makro apa mikro gitu ya. Nah, di sini kita coba ulas, kalau ngomongin makro, berarti kita ngomongin APBN, kan gitu. Asumsinya dipakai seperti ini. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi 5,3% itu, ini ditentukan waktu belum ada COVID. Ya. Jadi nanti ada skenario yang realistis sama skenario terburuk, pertumbuhan ekonominya tuh negatif gitu. Sampai dengan negatif. Itu Bu Menteri sudah mewanti-wanti gitu ya. Kemudian kita memiliki asumsi dasar ekonomi makronya tuh yang inflasi 3,1. Nah, kemudian yang unik nih, nilai tukar rupiah 14.400 ini sudah achieve loh kita. Dolar sudah 2 hari karena ini dolarnya yang turun, bukan rupiahnya yang kuat. Ya, tapi ini achieve-nya kenapa? Saya katakan asumsi dasarnya itu tercapai. Gitu. Okay. Karena ada yang terberatnya, ekspektasi terberatnya kita di sampai 20.000 nilai tukar rupiah itu. Jadi ini harus diwanti-wanti. Kalau itu sudah sampai 20.000, ya ekonomi yang tahun 98 itu ya bakal terulang lagi kan gitu. Nah, selain itu minyak drop. Minyak mentah di sini 63 barel. Kita achieve. Kenapa? Karena harga minyak saat ini tuh di bawah ini. Di bawah 63 USD per barel. Karena minyak drop gitu ya.
karena bangunannya ini yang harus diwaspadai, kayak tingkat pengangguran ini mungkin akan lebih dari 5%, karena tadi teman-teman udah dampaknya gitu ya. Tempat sudah mulai menunjukkan, semoga nggak menyebar lebih lanjut gitu. Nah, itu yang jadi asumsi dasar kita. Nah, kalau ngomong postur anggaran, kita ngomongnya gini, ada kata negara. Kalau dilihat dari timbangan ini, artinya apa? Artinya kita punya defisit nih, itu, ya kan? Sedangkan di Undang-Undang Nomor 12 tentang keuangan negara, APBN dirancang defisit dari defisit yang paling kecil, yang paling bagus. Nah, nanti kita nyampe ke sana. Pendapatan negara ini ditopang sama 3 hal: penerimaan perpajakan, kemudian penerimaan bukan pajak, satu lagi hibah. Jadi kemudian belanja pemerintah pusat, ya, polisi, TNI gitu. Halo? Di saya putus ya? No, sorry Om, unstable di sini Om. Oh, oke. Diulang lagi. Sampai mana tadi? Di-share lagi. Kedengeran? Masih share screen-nya masih jalan nggak? Mati. Share lagi. Harus di-share lagi. Oke, gini ya. Nah, itu ya. Oke. Sip. Nah, ini tadi yang dibilang sama Om Arif nih. Setiap tahun kita nggak achieve gitu. Ya benar, setiap tahun itu harus kita akuin. Dan setiap tahun itu memiliki dinamika sendiri-sendiri gitu. Kalau tahun ini kita belajar lagi dihempas sama pandemi gitu ya. Nah, ini penerimaan dari sektor perpajakan senilai 1.865,7 triliun. 1.865,7 triliun. Ini ditopang pertama dari sektor pajaknya sendiri. Jadi kalau kita ngomongin penerimaan pajak, penerimaan perpajakan gitu ya, itu ada 2. Pertama pajak dan satu lagi bea cukai gitu ya. Yang dari pajaknya sendiri itu 1.642 triliun, kemudian yang dari bea dan cukainya itu sekitar 223 triliun gitu. Nah, kalau kita bisa achieve ini, tax ratio kita sampai akhir itu posisinya ada di 11,6%. Kalau kita achieve ya. Gitu. Kemudian saya lanjut. Nah, ngomongin masalah pajak itu kan sebenarnya tools ya. Toolsnya teman-teman dari pemerintah supaya bisa mendongkrak ekonomi, menjalankan ekonomi gitu kan. Nah, ini kita di dalam APBN itu ternyata sudah diatur loh yang namanya insentif pajak buat teman-teman. Jadi ada pengurangan-pengurangan pajak ya untuk ya itulah yang teman-teman bisa baca. Ada tentang pendidikan, insentif di PPH, insentif di PPN gitu. Jadi kita punya tools yang namanya pajak untuk membantu meningkatkan perekonomian. Nah, yang ini tadi sudah dari sektor perpajakan, sekarang dari sektor PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Jadi kalau teman-teman itu bikin paspor ya, itu PNBP tuh masuknya tuh, ya kan? Nah, itu juga ditargetkan sebagai penerimaan negara. Nah, tadi setelah ngomongin penerimaan, kita ngomongin belanja.
belanja pemerintah pusat itu tahun 2020 itu mencapai 1.683,5 triliun. Itu untuk belanja kementerian dan lembaga, juga belanja non-KL. Ya. Itu ditopang dari situ semua, dari perpajakan semua. Kemudian kebijakan belanjanya itu arahnya masih ke kualitas SDM, karena tadi kita di asumsi makro itu ada SDM yang berkualitas gitu ya, diasumsi dengan pertimbangannya. Nah, maka dari itu peningkatan kualitas SDM menjadi kebijakan belanjanya pemerintah. Kemudian ada penguatan perlindungan sosial, juga ada pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di depan, ada pendidikan. Pendidikan kita itu nggak main-main, teman-teman. 508 triliun. 508 triliun itu untuk sektor pendidikan, dari PAUD ya sampai ke Kartu Pintar Indonesia untuk 20 juta siswa. Ya. Ini semua bentuknya bantuan. Gitu. Untuk sekolahnya anak-anak kita, adik-adik kita dari SD sampai dengan SMA gitu ya. Ini semua ada di sini. Di 508,1 triliun itu. Betapa pemerintah gitu mikirin SDM tuh sampai segininya gitu. Gitu. Kemudian juga ada sektor kesehatan yang dari tahun ke tahun selalu menampakkan kenaikannya gitu ya. Ini untuk yang 2020 sebenarnya kita dianggarkan itu 132 triliun. 132 triliun. Jadi ada yang melalui kementerian lembaga, juga ada yang melalui TKDD gitu. Ada yang puskesmas, bantuan operasional kesehatan gitu. Itu yang TKDD. Terus juga ada yang melalui kementerian dan lembaga. Gitu. Nah, ini infrastruktur juga menjadi bagian dari roda perekonomian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita membangun, ya, itu banyak pihak-pihak ketiga, pihak-pihak swasta yang ikut serta. Teman-teman yang ada di perbatasan, yang di tempat lokasi proyek bisa menampung SDM, ya. Ini kenapa infrastruktur menjadi penting, rodanya berputarnya cepat sekali itu. Jadi 423 triliun itu untuk membangun-bangun gitu ya, bangun mana aja, melalui belanja pusat, baik juga daerah, itu lumayan signifikan untuk memutar roda perekonomian. Ya, kan kalau tadi di sektor kesehatan, di sini yang berputar kan farmasi gitu ya, sektor-sektor kesehatan gitu ya. Tapi kalau di sini ini lebih luas lagi yang terdampak. Jadi kalau infrastruktur ditambahkan, kemudian itu dijalankan, dampaknya akan lebih luas lagi untuk perekonomian. Nah, tidak lupa juga tahun ini sebenarnya harusnya ada transfer ke daerah, 856 triliun, ya. Itu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan di Kemenkyu itu ditransfer. Jadi pemerintah provinsi, kota, kabupaten semua dapat gitu ya. Jumlahnya juga bervariasi. Tapi tahun ini itu punya kebijakan dari Dirjen Perimbangan Keuangan pemerintah itu, dia tuh harus rekonsiliasi dulu. Apakah benar uang yang akan ditransfernya itu adalah sejumlah yang sudah dibiayakan di tahun sebelumnya. Begitu. Nah, ngomongin defisit, tadi saya sudah pernah singgung gitu ya. Defisitnya itu, kalau menurut Undang-Undang 17/2003, dia ngomong nggak boleh lebih dari 3%. Nah, pada waktu kita membuat APBN itu, defisitnya itu cuma 1,76%. Ini defisit yang paling kecil selama 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi postur anggaran kita jadi semakin sehat gitu. Nah, tapi teman-teman harus ingat gitu ya, kalau penganggaran sendiri itu membutuhkan pembiayaan. Gitu. Ada pembiayaan investasi. Jadi kalau teman-teman kita mau narik uang supaya cepat dari masyarakat, kita kan suka buka sukuk gitu ya. Mungkin teman-teman suka beli gitu. Nah, pada saat kita membuka sukuk itu tuh ada biaya loh di situ. Nah, inilah biaya-biaya untuk membiayai anggaran. Misalnya kita pinjam utang gitu dari negara lain, kita harus mengembalikan utang. Dia di sini nih, di pembiayaan anggaran. Jadi posturnya gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaannya Om Arif nih tadi nih. Berdampak nggak?
berdampak nggak untuk target pajak? Sangat berdampak Om Arif. Jadi teman-teman kalau mau bisa lihat, sudah terbit ya teman-teman di Perpres 54 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020 ya. Ini dasarnya adalah Perpu nomor 1 ya. Perpu nomor 1 itu benar-benar harus kita dukung ya. Kalau saya dari sisi ekonomi dan perpajakan gitu harus didukung. Kenapa? Karena memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pemerintah untuk untuk melakukan perubahan postur dan rincian APBN-nya. Supaya kita tuh tidak lagi dipersalahkan, misal utang gitu ya, banyak kan ya yang bilang seperti itu. Meskipun iya, tolong kita diberikan fleksibilitas supaya ini lebih mudah dikelola begitu. Tidak ada batasan-batasan supaya lebih cepat penanganannya. Jadi kalau tadi ditanya berdampaknya sampai seberapa? Kalau dari penerimaan pajak yang tadinya 1.865 itu dirubah menjadi 1.462 dan DJP itu punya postur 1.252 triliun. Itu perubahannya. Itu Amarip perubahannya. Dari Targetnya sendiri itu berarti lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya ya? Kalau pencapaian tahun sebelumnya sekitar 1.300-an ya? Betul. Ya, karena berarti ini sudah shortfall sekitar 26% dari yang 1.865. Dan itu kita juga harus ingat teman-teman, kemungkinan akan shortfall lagi juga ada. Maka dari itu Bu Menteri Keuangan beserta jajarannya setelah menghitung kayaknya akan ada revisi dari Perpres 54 ini. Ini. Gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman ingat pemerintah itu sudah coba mengucurkan dana sekitar 589 untuk pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi dampak COVID sih sebenarnya, dampak COVID. Kemudian ini direvisi menjadi 677 itu. Nambah ya? Nambah. Jadi 677 itu ya tadinya kan 400-an ya. Tadinya 400-an, sekarang sudah 677 triliun untuk untuk pandemi ini. Pertama 589 itu untuk pemulihan ekonomi dan 87 triliun itu untuk bidang kesehatan. Gitu. Berarti nanti perubahannya pakai Perpres baru atau ada APBNP? Kayaknya Perpres baru. Diharapkan lebih cepat dengan Perpres baru. Gitu. Jadi posturnya. Ini ya, misalnya nih ya, saya coba mengkaitkan sama tadi disampaikan defisit anggaran. Saya sih belum clear betul tentang defisit anggaran. Kalau rencana penerimaan menurun, ya, otomatis kan harusnya rencana belanja menurun dong supaya balance kan. Iya. Benar nggak? Ya, tapi kan sementara belanja jadi naik karena ada COVID. Berarti ada gap dong. Ada gap antara nggak gitu ya? Gimana tuh? Itu juga, nggak gitu juga. Jadi gini, kalau dibilang ini nggak ada totalnya ya. Jadi ini fleksibilitasnya itu untuk gini Om Arif, untuk jadi satu pos yang satu ke pos yang lain. Misal, oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang dihemat. Misalnya nanti bisa tanya kementerian atau lembaga yang dipotong gitu. Betul gitu. Jadi dia uangnya dialihkan kepada pemulihan ekonomi nasional. Nanti mungkin Om Arif bisa cross check juga ke Bu Vega Lavrinesia sebagai user dari anggaran. Ada nggak? Komisi berapa Bu Vega Dinas ini? Nah, coba nanti ditanyain ya. Ada nggak dampak dari COVID itu kebijakan pemerintah yang pengalihan struktur anggaran di Satker atau di kementerian lembaga. Nah, di situ nanti dia bermainnya gitu Om Arif. Ada penghematan, ada penambahan ini, ada yang itu gitu. Memang di sini tidak terlihat jelas untuk strukturnya, tapi mekanismenya kurang lebih demikian gitu. Oke. Kalau di postur anggaran itu tadi kan disebutkan ada defisit tuh yang 1, sementara target maksimal kan sebenarnya dalam undang-undang defisit maksimal 3%. Nah, defisit itu apa sih?
Defisit itu apa sih? Maksudnya realisasi penerimaan lebih kecil daripada realisasi belanja gitu kira-kira. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi di situ Berarti tadi harus ditambal sama utang gitu. ya kurang lebih begitu bahasa gampangnya ya. Tadi kan saya coba nunjukin tuh timbangannya kan berat yang belanja ya ketimbang Iya, yang iya. harusnya kan begini ya gitu. Atau enggak maksudnya gini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai sistemnya seperti itu. Jadi ada defisit yang tanda kutip masih diperbolehkan di keuangan negara gitu. Oke, oke. Tapi ini saya baru coba ini ya lihat-lihat ya bahwa ini ada potensi defisitnya yang cukup tinggi nih dari penjelasan Bu Arifin. Menq itu, ya Bu Menq itu ada sekitar defisitnya sekitar 6,34% dari PDB nih. Ya. Apakah karena defisit itu sehingga perlu ada penyesuaian lagi kalau misalnya nggak ada perubahan signifikan dari ekonomi pasca pemulihan atau gimana kira-kira? Jadi gini, salah satu munculnya Perpu itu kan juga untuk melindungi pemerintah dalam fleksibilitas keuangan penganggaran dan keuangan itu, supaya diberikan ruang untuk kalau kita mau menangani pandemi ini dengan cepat, ya harus ada yang tanda kutip gitu ya, trade off gitu. Nah, Bu Menteri itu sudah coba menghitung beserta timnya tuh kalau dia mencapai angka 6% lebih itu ya itu realitanya yang terburuk gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak bisa nambah lagi lah, nggak usah nambah lagi gitu. Oke. Nah, sementara kalau tadi kan disampaikan tentang skenario pertumbuhan ekonomi ya. Nah, teman-teman di JP gimana sih? Misalnya udah ada antisipasi belum misalnya terkait pertumbuhan ekonomi yang ini kan otomatis kehit dong pertumbuhan ekonomi yang biasanya di kisaran 5 gitu kan. Ini kira-kira tadi juga disampaikan bahwa Menq-nya bilang pertumbuhan ekonomi mungkin sekitar 2,3%, bahkan kalau di titik ekstrim bisa minus tadi katanya. Nah, dari teman-teman DJP ada penyesuaian nggak terkait itu? Berarti kan kalau pertumbuhan ekonomi minus kan berarti kan dunia usaha nggak jalan dong, dan objek pajak otomatis jadi sulit untuk dikejar gitu. Ada penyesuaian yang kira-kira lebih di ini nggak terkait objek pajak yang nanti terkena dari lesunya ekonomi gitu karena pertumbuhan ekonomi sampai minus kayak gitu? Iya, ini saya coba jelasin dari depan Om Arif. Jadi ketika kita di awal tahun atau mendekati awal tahun, ya 2019 ke 2020, itu kita sudah membuat yang namanya tuh prognosa penerimaan, ya prognosa penerimaan kira-kira perkiraan tuh berapa sih gitu kan? Nah dari monografi fiskal yang kita punya, jumlah penduduk, kemudian PDRB, tadi asumsi makro, asumsi mikro, pertumbuhan ekonomi kita gabungkan, ya ketemulah angka katakanlah 1 triliun begitu ya, 1 triliun. Kemudian atas rincian APBN tadi muncul angka dari pemerintah pusat tuh katakanlah kalau tadi 1 triliun kita menjadi 1,3 triliun untuk target, ya kan? Nah, 1,3 triliun itu sebenarnya kan ada gap nih yang kita hitung tuh realistisnya 1 triliun tapi kita dapat target 1,3 triliun. Nah, ini yang kita namanya extra effort. Ya, dari 1 triliun menjadi 1,3 triliun. Yang 300 miliarnya itu kita cari dengan extra effort. Gitu, supaya ya tercapai gitu targetnya. Nah, sejak pandemi di bulan Maret ya, itu kami sudah menghitung kira-kira efek dari corona itu berapa gitu. Dan ini di semua KPP secara nasional. Hitung dari matematikanya kita masing-masing di suatu wilayah gitu ya. Nah, Om Arif ingat dulu Bu Menteri ngeluarin PMK 23 itu untuk memberikan stimulus ya. Sekarang tuh udah ada PMK 44. Apa tuh isinya tuh? Ya, sebenarnya PMK 23 dan PMK 44 itu tidak begitu jauh, hanya memperluas basis yang dapat stimulusnya
yang dapat insentifnya gitu. Nah, itu kita hitung juga pot loss dari PPh 21, pot loss dari PPh 25-nya berapa, ya kan? Pasal 25-nya berapa, pot loss dari PPN berapa, itu kita hitung masing-masing per jenis pajaknya. Oh, kalau dengan PMK 23, kalau sekarang 44, yang terdampak tadinya di PMK 23 itu katakanlah cuma 10 perusahaan, tapi dengan PMK 44 itu bisa 100 perusahaan, ya. Itu kita hitung terus. Nah, insentif-insentif itu sebagai pengurang, ya. Ditambah lagi kita tadinya sudah menghitung pertumbuhan ekonomi 5,1% untuk wilayah Aceh gitu ya. Kita ngobrol sama teman-teman Bapeda, kita ngobrol sama teman-teman Musbida di Banda Aceh, kira-kira pertumbuhan ekonomi berapa dengan pandemi seperti ini? Mereka katakan seperti yang dikatakan oleh Bu Menteri gitu, 2%, 2, sekian persen pertumbuhannya, atau yang paling buruk pertumbuhannya negatif sekian persen, gitu kan? Itu kita hitung. Jadi yang tadinya bisa kita naikkan 23%, ya, kita tumbuhkan 23%. Akhirnya itu kita turunkan lagi karena tadi ada pengurangan-pengurangan itu. Nah, itu dampaknya Om Arif. Jadi kita ada, kalau ditanya kita ada menghitung semua pot loss yang kira-kira akan terjadi di setiap kantor. Kita hitung. Nah, tapi PMK Perpres tadi, Perpres 54 itu implementasinya belum sampai ke kita. Sehingga kita masih punya target yang awal. Ya, secara nasional kalau tadi aku sempat intip gitu, kita masih punya target 1,642 dan netonya per hari ini itu masih 452 triliun. Artinya baru 27%, 27,5%. Itu untuk nasional ya. Kalau untuk Banda Aceh sendiri, angkanya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, 5%-an ya. Target kita 1,7 triliun, neto kita yang udah kita dapat 405 miliar sampai dengan bulan Mei Juni ini sampai tanggal hari ini, atau baru tercapai 22,8%. Kalau dibandingin tahun lalu, ya kita minus tentu, udah minus 10% aja dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Kita udah minus. Sama, ya? Iya. Dan ini tapi lucunya gini Om Arif, kalau untuk di Aceh itu efeknya ini telat. Kita kan sudah menghitung dari bulan Maret ya. Bulan Maret dihitung, di bulan April itu belum terlihat gejala-gejala COVID itu. Artinya masih tumbuh. Oh gitu. Masih tumbuh. Ya. Kemudian bulan April itu baru terdampak banget. Karena kita nyarinya di bulan Mei itu susah luar biasa. Susah luar biasa karena di periode Mei aja kita tuh shortfall-nya nurunnya itu pertumbuhannya cuma minus 45%. Jadi itu dampak banget. Itu di bulan April yang dilaporkan di bulan Mei. Gitu. Di Mei lebih heboh lagi. Gitu. Di Mei itu udahlah ada Lebaran gitu ya, ada puasa, kemudian dampak di Aceh itu tidak terlalu besar, tapi secara total penerimaannya kita jauh banget, nukik. Turun ya, nukik ya. Jadi itu aneh gitu. Maksudnya setiap daerah pasti punya kekhasan ya mereka masing-masing gitu. Lucu aja. Alhamdulillahnya kalau di Banda Aceh ini kayak warung kopi masih ada gitu ya. Kemudian uang masih berputar gitu ya. Dari Banda Aceh mungkin ke Biren, dari Biren ke Banda Aceh, kalau Sumawe, ke Melabuh itu masih berputar ekonomi. Nah, kita lagi menuju, mudah-mudahan titik kulminasinya sudah lewat, kita lagi menuju naik nih, mudah-mudahan. Harapannya begitu. Oke. Ini saya coba tarik lebih ke nasional nih ya. Mungkin ada tanggapan dari Om Aisa nih. Ini tadi saya baru dapat data realisasi pajak nasional per Maret 2020. Ini Maret nih ya. Iya, iya. Per Maret 2020 itu baru capai 241 triliun. Maret itu ya? Iya, Maret. Artinya itu baru sekitar, ini kan berarti seperempat periode ya kalau dalam setahun ya. Itu baru achieve-nya baru sekitar 19% dari target yang sudah dirubah tadi, yang 1.200-an.
Mm-mm. Itu kan padahal puncak COVID kan tadi based on story-nya kan April atau Iya. Mei ya kan. Ya. Nah, dari teman-teman DJP gimana tuh ngelihat angka yang segitu, ya dalam tanda kutip ya, mau nggak mau kita sebut ini kan pencapaian yang rendah banget gitu. Betul. Ya, tapi di satu sisi tadi 200-an gitu ya di bulan Maret, di 2 bulan yang setelah kita lewatin April dan Mei, kita sudah masuk ke posisi 452 triliun gitu. 2 kali lipat dari bulan Maret gitu kan. Oh gitu. Oke. Memang semua kan waktu itu kan wait and see, kemudian industri-industri awal itu sudah ada yang berdampak gitu kan. Kalau secara nasional mungkin langsung kena gitu ya. Tapi kalau secara regional kayak Banda Aceh, ya tadi kekhasannya masing-masing nggak Ya, langsung. mungkin ada yang bandel-bandel dikit lah pelaku ekonominya ya. Gitu. Jadi sampai dengan malam ini, sore ini, tadi kita sudah 27%, Om. Udah di angka 450 gitu. triliun secara nasional ya. Oke. Itu udah neto banget tuh, udah neto. Jadi udah lebih optimis dibanding data Maret malah ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi KPP kami masih di bawah nasional nih. Masih beda 5%. Rata-ratanya. Iya. Nasional sudah 27%, 27,5%. Kami masih 22,8%. Ada deg-deg. Biasanya kalau di tiap KPP ada reward sama punishment nggak sih terkait achieve target apa enggak itu? Nanti bisa ditanyain saksi hidupnya ke Bu Vega ya. Jadi kami itu sudah ya mungkin ini tahun kedua kita akan dikurangi lagi secara pendapatan ya. Jadi pegawainya Direktorat Jenderal Pajak itu punya komitmen khusus buat semua warga negaranya gitu, untuk bangsa dan negara. Kalau kita tidak achieve target, kita dipotong pendapatan kita. Tukin kita dipotong. Jadi bukan tidak mungkin, cuma nerima 90%, dipotong 10% itu sudah menjadi kebiasaan kayaknya untuk di KPP kami ya. Karena kita punya nilai kinerja organisasi yang setiap tahun menjadi basis untuk pembayaran. Oke. Berarti memang itu punishment ya. langsung berasa ke pendapatan ya. Repot juga. Nah, kira-kira ada mitigasi nggak dari teman-teman di KPP gitu, kira-kira dengan kondisi kayak gini selain hubungan yang intens sama objek pajak tadi, personal apa segala macam, ada mitigasi yang lebih ini nggak? Sementara ngeri banget nih kalau ngelihat. Sementara kita masih menjaga zona-zona merah tadi itu. Kan kita punya namanya nilai kinerja organisasi itu. Nilai kinerja organisasi kita masih menjaga setiap kita ngomongnya apa ya? IKU itu indikator kinerja utama lah ya. Indikator kinerja utama kita itu harus kita paling nggak kuning lah ya. Kan bagusnya hijau. Ini sekarang masih banyak yang merah nih. Kita punya PR untuk mengkuningkan dulu yang merah. Setelah itu nanti kita punya target menghijaukan yang kuning. Ya strateginya ya tadi yang pernah udah sempat aku singgung di depan. Sekarang strategi-strategi unik itu diperlukan banget gitu. Strategi-strategi out of the box-nya itu harus lebih diimplementasikan gitu. Itu untuk memitigasi supaya nggak merah lagi nih. Oke. Itu kan tadi terkait pajak-pajak yang udah existing, ini cuma meningkatkan willingness to pay si objek pajak aja. Ada nggak kira-kira terobosan baru, nerbitin pajak baru apa gitu yang kan kalau ibarat variabel kan ini variabelnya udah ada sih X nih, cuman membesarkan konstanta kalibrasinya aja kan supaya besar. Ada nggak variabel lain, misalnya objek pajak baru yang di-create memang untuk direncanakan menghasilkan pendapatan negara yang baru gitu? Ya, kalau meng-create sebenarnya nggak ada ya, karena pajak kan kita punya undang-undang punya undang-undang KUP. Jadi jenis-jenis pajak itu sudah ada di situ.
di KUP itu ada apa namanya atas penghasilan gitu kan, atas pertambahan nilai suatu barang misalnya begitu. Yang ada itu sekarang kita memperluas objeknya, bukan jenis pajaknya, tapi objeknya yang diperluas. Misalnya pernah dengar itu ya, apa namanya, Netflix gitu kan, kemarin kan beritanya kan mau dipajak Zoom juga, Zoom. Zoom gitu kan. Ya itu asasnya cuma satu, asas keadilan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman yang memproduksi segala sesuatunya di dalam negeri dipajakin, tapi yang dari luar negeri nggak dipajakin, kan gitu ya. Nah itu Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan namanya PMK 48 kalau nggak salah. Di situ dia, Itu pakai PMK ya. iya karena kan itu didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Dari undang-undang tadi didelegasikan kepada Menteri Keuangan untuk apa namanya ya, objek mana lagi yang bisa dipajaki gitu ya. Tapi jenis pajaknya sama ya gitu, ada PPN gitu ya, ada PPH, nah kayak gitu-gitu. Ya jenis pajaknya itu aja. Kita belum punya pajak orang kaya gitu tuh, belum ada tuh. Ya mudah-mudahan ya nggak ada lah gitu ya, karena pajaknya kita ya udah seperti ini, kita bangun aja sama-sama supaya orang tuh aware gitu, setiap lapisan aware gitu. Jadi ya bangun sama-sama gitu. Bangsa ini dibangun sama-sama dengan patungan. Nah itu kayak Netflix itu Om, itu mungkin bagian dari upaya pertama rasa keadilan, asas keadilannya dalam perpajakan, karena kita punya prinsip itu. Kemudian ada prinsip lagi kemudahan dalam penarikan pajak gitu. Dengan PPN itu sangat mudah, 10% katakanlah tarifnya begitu ya. Itu mudah sekali gitu. Seperti itu Om. Jadi ada PMK yang menyatakan kita akan memajaki produk-produk hasil Digital content lah ya. ya transaksi elektronik gitu. Udah diketok berarti itu. Sudah ada PMK-nya, PMK 48. Maka dari itu kan Per kapan itu jalan? kalau jalan sih kayaknya Juli ya. Teknisnya saya juga belum tahu. Nanti Itu biar dampaknya ke konsumen atau si perusahaan itu, si Zoom-nya sendiri atau Netflix-nya itu? Nah, kalau dampak sih sebenarnya ujung-ujungnya kalau jenis pajaknya adalah PPN, jenis pajaknya PPN ya, itu ya konsumen. Konsumen ya? Ya, itu karena kan dia akan kenain ke konsumennya ya? Ya, itu dampaknya langsung ke konsumen. Nah, tapi PPH-nya gimana? PPH badannya si Zoom, si Netflix gitu ya. Nah, itu kita nunggu konsensus. Konsensus globalnya itu ngomongin apa tuh? Gitu. Jangan sampai kita pajakin PPH-nya tapi belum diatur. Kita punya tax treaty juga kan, perjanjian apa namanya dengan suatu negara terkait tarif perpajakannya gitu. Jadi yang paling mudah untuk dipungut adalah ya PPN tadi, paling mudah. Itu lebih mudah banget. Paling mudah karena yang kena langsung konsumen ya. Ya, yang kena langsung konsumen. Ya si ini ya Netflix-nya tinggal nyetorin aja yang sudah dibayarin sama konsumen. Itu yang udah dibayarin. Oke. Kalau yang terkait PPH ini mungkin yang terjadi perang dingin sama Amerika di mana Trump itu ngamuk-ngamuk kan, marah karena perusahaannya dipajakin begitu bukan? Ya, sebenarnya dengan kondisi seperti ini negara mana sih yang nggak sensitif ya dengan kayak gituan ya. Tapi kan juga harus tahu kalau di suatu negara itu punya prinsip yang harus diemban oleh negara masing-masing ya. Ya boleh saja protes-protes seperti itu ya wajar sih kalau aku bilang. Mungkin Cina juga akan protes mungkin ya. Cuman dia nggak keluar-keluar aja seperti yang dilakukan oleh Presiden Trump gitu kan. Ya menurutku wajar sih. Menurutku wajar tapi prinsip tetaplah prinsip dan itu punya kita gitu, punya Indonesia. Menurutku Bu Menteri udah sangat konsisten ya untuk untuk terkait sistem keadilan perpajakannya itu sangat konsisten. Oke. Satu lagi terakhir dari saya ya. Mungkin nanti setelah ini kita coba buka sesi tanya jawab. Ini kan sama-sama terdampak nih, bukan cuma teman-teman di DJP kan, termasuk objek wajib pajaknya juga. Ada insentif nggak sih kebijakannya buat kita-kita nih, apa misalnya ada insentif lah kira-kira yang bikin
pelaku usaha atau si wajib pajaknya itu juga jadi ngerasa lebih diperlakukan adil gitu dari pajak-pajak yang ada, baik itu PPh atau PPN gitu. Oke, itu sudah ada di PMK 44 Om. PMK 44 gitu. itu ya itu ngatur PPh 21. Artinya gini, perusahaan yang masuk ke dalam clue yang ditetapkan oleh PMK 44 itu ada 1000-an lebih itu industrinya. Itu dibebaskan, bukan dibebaskan, pajak penghasilan 21-nya yang untuk para pekerjanya itu ditanggung Karyawannya. Nah, itu ditanggung negara loh. Coba bisa dibayangin. Itu udah bagian contoh dari, ya. Contoh, saya punya hotel misalnya. Terdampak dong hotel. Yang biasanya pajaknya saya ambil dari, kan langsung dipotong tuh pajaknya. Saya setorin memang sebagai pengusaha hotel, saya setorin nih. Biasanya saya potong dari gaji-gajinya terus saya setorin. Nah, karena terdampak kayak gini, otomatis gaji-gaji pegawai yang tadi harus dikenain pajak, itu nggak dikenain pajak tuh. Bukan nggak dikenain pajak. Siapa namanya? Si hotelnya tadi tetap memperlakukan itu sebagai pajak, tapi tidak disetorkan, ya. Dan kita tuh mengakui itu ditanggung oleh pemerintah, gitu. Jadi itu nanti ada contohnya, gimana cara menghitungnya, gitu. Di PMK 44 itu ada contoh hitungannya, sehingga yang diterima oleh si karyawan itu jumlahnya lebih besar. Tapi perusahaannya itu sudah diakui dia membayar pajak PPh 21. Membayar pajak. Ya, sudah diakui oleh pemerintah gitu. Kurang lebih gitu. Itu sebagai stimulus. Ibaratnya ada subsidi pajak lah ya. Ya, misalnya gini, Om Arif harusnya kan gaji 1.100.000. Dipotong kecilan kalau gaji saya segitu, nggak terima saya. Itu dolar loh. Oh iya, dolar boleh lah. Katakanlah dipajakinya 10%, berarti kan harusnya diterimanya kan 1 juta gitu ya. Kan begitu ya. Tapi dengan yang seperti ini, tetap diterimanya 1.100.000. Dan si perusahaan itu sudah dianggap untuk melaporkan atau membayarkan pajaknya si karyawan itu. Gitu. Itu kurang lebih contohnya, gampangnya gitu. Coba nanti dilihat di PMK 44 ada cara contoh penghitungannya. PMK 23 juga ada cara contoh penghitungan. Itu dari segi PPh untuk teman-teman karyawan gitu ya. Kemudian ada dari segi PPh pasal 25-nya juga ada. Kemudian ada yang impor ya, pasal 22 itu juga ada. Jadi kalau satu pihak dapat insentif, saya rasa harusnya itu udah ya itulah regulasi sebagai negara membuat regulasi untuk menopang masyarakatnya begitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang posisinya pegawai, coba dicek ya, apakah teman-teman tempat kerjanya, industrinya termasuk ya industri yang dapat insentif sesuai PMK 44 tahun 2020 tadi ya. Sekiranya ada, ya mungkin itu bonus buat teman-teman. Oke. Nah, sebelum itu kita coba buka sesi tanya jawab ya. Kayaknya dari tadi udah ada beberapa yang something minta ditanya jawab. Ada yang mau bertanya, kayaknya tadi ada 2 yang udah masuk nih dari Ica ya, dari Ica, silakan kalau mau nanya. Terus habis itu mungkin ada tanggapan dari Bang Basir nih, Bang Basir. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, saya ada satu usulan buat teman-teman di DJP nih. Jadi untuk meningkatkan pajak itu kan pajak itu adalah diambil ibaratnya keuntungan seseorang yang menikmati keuntungan itu diambil haknya sedikit buat negara ya. Nah, menurut saya perlu ada tuh pajak-pajak untuk orang ganteng kayak Muklis Basir gitu. Karena dia menikmati keuntungan dari kegantengan dirinya tuh. Jadi harus diambil pajaknya. Berarti ini objek pajak baru gitu ya? Iya, betul. Pajak baru gitu ya. Perlu diatur tuh. Siap. Karena dia menikmati. Oke. Beri jok saja biar teman-teman di DJP mungkin bisa disampaikan biar agak rileks sedikit. Karena kondisinya mungkin stressful. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Mbak Ica kalau mau nanya online silakan di unmute mic-nya. Habis itu dilanjut Bang Muklis Basir ya. Oke, makasih waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya tadi telat gabungnya. Ini mau nanya nih, mungkin agak sedikit
nyambung sih sebenarnya. Minta tolong dijelaskan sama Om Echa tentang PP 80 tahun 2019 tentang PMSE, pembelian e-commerce lah gampangnya, e-commerce. Nah, itu kan sekarang nih di era pandemi ini banyak yang online shop dadakan lah ya, karena kita kan offline itu udah susah gitu. Terus tiba-tiba sekarang ada pandemi ini, akhirnya orang beralih ke online gitu. Nah itu ada perubahan nggak kira-kira dari yang PP yang sebelumnya itu dengan situasi sekarang? Terus yang sebelumnya juga kan kalau nggak salah tuh belum karena baru banget ya, jadi belum banyak yang belum paham lah tentang itu. Bisa minta tolong dijelasin, itu aja. Iya. Ada lagi nggak pertanyaannya selain itu? Bang Basir mungkin sekalian Bang Basir. Atau Ica ada pertanyaan lain? Enggak sih, lebih ke itu aja, kayak online shop itu kayak ada kriterianya sama nggak nanti dengan misalnya offline shop, misalnya ada kayak kriteria dia kayak apa sih pajak ini ya, contoh pajaknya UKM, itu kan ada kriteria klasifikasinya kan, gitu. Nah itu ada nggak seperti itu, nggak di pajak yang PP 80 tahun 2019 itu? Itu aja sih. Gimana gitu? Oke. Makasih. Pak Basir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah siap dipajakin belum kegantengannya nih? Jangan itu, Pak. Ini berkaitan sama PPH sih sebenarnya. Terasa banget sih baik itu masalah bonus ya. Bonus itu sama THR itu potongannya kok bisa terlalu gede banget. Kira-kira itu potongan untuk bonus sama THR itu berapa persen sih sebenarnya? Sampai saat ini kan kebetulan kantor saya ini untuk mengenai penggajian itu lebih ke arah di outsource ke tempat yang lain gitu kan. Ya. Nah, itu kira-kira berapa persen antara untuk THR sama bonus, itu kira-kira berapa persen? Terus sama satu lagi, itu kayaknya untuk yang berkaitan sama apa tuh? Yang masalah potongan insentif itu ya, itu kayaknya berlaku sama manufaktur deh. Sedangkan saya untuk yang trading itu industri malah agak lebih naik lagi sebenarnya pajaknya. Hah? Gimana maksudnya, Om? Hah? Itu untuk yang manufaktur ya. Maksudnya memang gimana? Ya, kalau untuk yang insentif manufaktur yang bergerak di bidang manufaktur, kayak contohnya mungkin kayak Astra Honda Motor atau mungkin apa, itu dia memang benar ada potongan pajak untuk insentif berkaitan dengan corona. Nah, sedangkan untuk yang bidang yang lain kayak misalkan trading atau mungkin bukan selain manufaktur, itu justru malahan pajaknya itu agak dinaikin sedikit. Gitu. Agak Yang kita rasakan sih seperti apa tuh? Seperti apa tuh? Yang untuk di PPH. Besaran potongannya dia. Nah, besaran potongannya. Ada kelihatan di slip gajinya ada kelihatannya lebih gede tuh biaya PPh 21-nya. Iya benar. Let's say tahun lalu misalkan potongannya 1,6. Wih. Kita bulan ini potongannya jadi 1,8 seperti itu. Wih. Gajinya naik nggak? Tapi biar nggak hoax harusnya slip gajinya diupload dulu tuh biar nggak hoax. Jangan-jangan gajinya naik, Om. Gajinya enggak, naik gitu kan. itu. Justru malahan kenaikan itu kan pas di bulan Januari, sedangkan ini yang kita rasain itu pas di antara bulan Maret sama bulan April. Oh, jadi dari Januari Februari itu potongannya lebih rendah daripada Maret April. Tapi pada saat udah mulai berlaku insentif tersebut untuk manufaktur, justru malahan untuk yang bukan manufaktur itu jadi agak naik sedikit. Jumlahnya, persentasenya kelihatan nggak kalau kayak gitu? Kalau boleh tahu, industrinya apaan, Om? Kalau saya industrinya trading. Trading forex, kayak trading saham. Oh, enggak, impor. Bukan. Oh. Barang dia, barang. Jual barang. Impor, ekspor impor ya? Ekspor impor lebih dominasi impor barang. Oke. Ya. Ya impornya kali itu kena hit. Oke, silakan dijawab dulu Om Echa. Tapi biar lebih seru emang slip gajinya harus diupload dulu tuh Bang. Iya. Rahasia itu.
Jadi yang PP 80 tentang apa? Perdagangan ya melalui sistem elektronik ya. Sebenarnya ini masukan bagus gitu. Ini tahun 2019 itu dulu sudah ada namanya konvensi-konvensi, terus kalau dulu pernah ingat tuh di BSD itu ada diskusi-diskusi tentang ini gitu. Jadi benar teman-teman, arah dari ekonomi itu di tahun-tahun ke depan itu akan berubah dari yang tadinya itu manual gitu ya, transaksi kita di pasar, ada uang yang kita bawa gitu, kemudian kita mendapatkan barang lebih real, ya, itu akan bergeser melalui elektronik semua saat ini gitu ya. Ya mungkin ini ke depan akan lebih booming lagi. Nah, di PP 80 itu yang diatur adalah jenis-jenis transaksinya apa aja. Ya, misalnya e-commerce yang berbasis dengan apa namanya itu kalau marketplace ya, e-commerce dengan berbasis marketplace. Kemudian teman-teman yang membuat konten gitu ya, yang dia dibayar per view, per klik gitu kan. Kemudian apalagi? Ini iklan, entah itu suara, entah itu tulisan gitu ya. Nah, jadi di dalam PP 80 itu jenis-jenis itu yang secara unsur bisa dipajaki. Transaksi-transaksi itu bisa dipajaki. Jadi banyak jenisnya gitu kan. Nah, kenanya PPN atau gimana tuh Om? Sorry motong. Kenanya PPN atau macam-macam PPH 21-nya? Macam-macam. Misalnya kalau Om Arif sebagai YouTuber ya, berarti Om Arif itu dapat bayaran dari YouTube ya, dari YouTube itu per view $14 misalnya gitu ya. 1000 view berapa dikalikan saja. Nah, kalau kita masuknya kepada Om Arif itu kenanya PPH. Kalau Ya. PPH kan self assessment dong. Tanpa Betul. perlu dikenain saya bisa lapor sendiri karena saya cinta negara ini kan. Betul. Nah, YouTube-nya ketika dia membayarkan itu ke Om Arif, dia sudah bisa memungut. Misalnya tadi 1 juta USD tadi ya, dipungut 10%, berarti kan 100.000 USD itu. Nah, itu yang harus dipungut sama si Yang Google. dipotong gitu. Dipotong begitu. Itu jenis-jenisnya. Jadi mekanismenya itu apa saja gitu kan. Transaksinya apa saja itu yang di order gitu. Nah, dari situ nanti dari PP itu turun ada PMK-nya. Salah satu contohnya itu PMK 48 itu. Yang Netflix itu bagian dari PMSE. Zoom bagian dari PMSE. Nah, itulah yang coba digarap oleh pemerintah saat ini. Jadi basisnya itu gitu. Tadi yang PP 80 sebagai basis, penerapannya ada di PMK-nya. Jadi nanti Ica ya tadi ya nanya. Iya, Iya, Ica. Ica coba cek di PMK 48, contoh dari yang Netflix tadi itu, berarti itu Netflix itu masuk ke kategori PP 80 yang mana? Yang di pasal berapa? Kayak gitu. Itu contoh. Jadi PP 80 itu sebagai basisnya, ya, penerapannya basis hukumnya ya. Ya, penerapannya nanti dengan PMK. Nah, tadi kalau Ica bilang UMKM, e-commerce kena, ya mungkin itu masuk ke pasal di suatu pasal di dalam PP 80 tadi gitu. Misalnya ikut ke Tokopedia gitu ya, sebut aja Tokopedia gitu inisialnya. Ternyata Ica tuh dari hasil transaksinya itu kena potong gitu kan. Ya itu adalah bagian dari implementasi PP 80-nya beserta PMK yang sudah diterbitkan sebelumnya gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita tuh kerjasama dengan marketplace atau kita buka toko lah di sana ya. Ya. Kalau misalnya kayak kita online itu, ya misalnya via medsos gitu ya, sosial media kita pribadi gitu, itu gimana cara pelaksanaannya? Apa kita harus lapor biasa seperti Self-assessment itu mah. itu ya self assessment kayak gitu atau gimana? Terus kalau misalnya ini apakah ada sanksi kayak pelaku usaha offline misalnya ada bangunan ini belum membayar pajak misalnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau di online sendiri apakah akan ada sanksi atau gimana gitu? Ya. Nah, nih Cak nih. Ini baru aja aku hari ini nyari orang selebgram di Aceh ya. Dia udah bikin konten, dia review-nya banyak gitu di TikTok, di Instagram gitu ya. Kita dapat baru hari ini. Nah,
caranya kalau tadi Ica tanyakan, kalau saya tuh jual di Instagram, Facebook, itu masuknya ke self assessment, betul kata Om Arif. Kalau Ica nggak bayar, kalau Ica nggak patuh dalam pelaporan atau pembayarannya, itu tugas kami untuk menyasar yang seperti itu. Nah, kami sudah dibekali. Jadi teman-teman, ini bocoran aja, kita sudah dibekali berbagai macam trik, teknik hunting, ya, wajib pajak di dunia permedsosan. Kita sudah dibekali. Jadi misalnya, Waduh. ini contoh nih, ini contoh. Aku coba kasih clue ya. Tahu YouTuber yang suka main musik, suka ngeprank dia nyupir, terus suaranya difales-falesin, kemudian akhirnya jadi merdu gitu kan? Meskipun itu settingan gitu, tapi banyak juga kan yang ngeklik. Dia kayak banget. Rumahnya di sekitaran ya taman mini belakangnya lah. Kaya banget. Nah, itu gimana cara kita nyari? Kita kejar, Bu. Kita kejar dengan segala macam teknik yang kita miliki, dengan data internal kita miliki, kita bisa hitung potensinya sebenarnya ya, tapi itu akan jadi official assessment. Jadi orang pajak ngitung potensinya. Nah, kita berikan kepada dia self assessment karena memang undang-undang mengaturnya secara self assessment. Dia bayar. Karena kita sudah tahu nih ancang-ancang pendapatannya dia. Ancang-ancang pendapatannya dia sudah tahu. Dan hari ini saya baru saja dapetin selebgram di Aceh. Ya mungkin kalau dari segi hitung-hitungan saya potensinya ya masih cuman 1M, 2M gitu ya. Tapi kan teman-teman AR yang menindaklanjuti kan luar biasa. Gitu. Ya, betul. Itu salah satu contohnya. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari setiap warga negara untuk kepatuhannya dalam pelaporan dan juga pembayaran pajaknya. Dan itu untuk kita semua kok gitu. Itu ya, Bu Ica ya. Iya, oke jelas. Makasih sebelumnya dan sesudahnya Om Nah, Kos dan terkait Om Eca. Om Lik tadi ya. Ya. Jadi sebelum ke situ, nih Ica nih dia punya kepentingan juga soalnya dana Kementerian Pertahanan kayaknya dipotong. Soalnya dia ada Prabowo. Bisa. Silakan Om Eca tanggapin kasus Bang kalau Basir nih. Muhlis tadi aku kurang yakin ya Om. Mungkin nanti bisa di teknisnya diperlihatkan dong ke aku dong kayak gimana. Tapi yang jelas untuk impor harus upload slip untuk gaji impor itu. itu kita ada insentif juga untuk pasal 22 impor. Kita punya insentif juga untuk PPh pasal 2 impor itu, jadi insentifnya itu berlaku selama 6 bulan. Jadi kalau dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kita kasih insentif 6 bulan. Gitu. Dan nanti September, Oktober itu baru kita mulai lagi untuk memajaki mereka gitu. Itu harusnya dapat ya kalau sudah ada impor-impor gitu ya, harusnya dapat sih untuk insentif. Nah, kalau untuk yang PPh 21 tadi terkait THR atau penghasilan rutinnya gitu ya. Coba itu dicek lagi. Kalau dia masuknya PPh 21, penghasilan atas pembayaran dari pemberi kerja gitu ya. Itu kan dia berlapis, Om. Jadi aku sih menduga Om Mulis ini setahunnya itu sudah di lapisan yang kesekian. Dia progresif. Sudah gedenya, jadi pas di lapisan atas tuh kenanya gede ya. Ya gitu. Jadi Itu ya. progresif itu 5% gitu, 15 gitu-gitu Om. Jadi aku sih menduga kalau disetahunkan Om Mulis itu nilainya sudah di lapisan yang kesekian gitu. Kalau aku duga ya. Itu Bang Basir. Makanya gaji jangan gede-gede. Tapi bagus sih gaji gede supaya pajaknya lebih gede juga, lebih bagus sih. Iya, pasti kan bro. Karena persentase pasti akan lebih besar gajinya. Apa ya? Oke, gitu Bang Basir ya. Maaf Nimbrung, ingetin tadi dia pertanyaan tentang pajak THR juga sama bonus yang katanya besar. Ya itu tadi, itu kan itu tadi karena setahun, karena bonus tahun ini dia gede dia. Ya, kan jadi, itu maksudnya. Maksudnya persentasenya atau gimana gitu? Ya, kalau Ica lihat nanti di Undang-Undang PPh pasal 17 itu dia punya
lapisan tarif progresif namanya. Jadi misalnya gajinya 0 sampai dengan 50 juta setahun itu berapa gitu kan? Dari 51 juta sampai 100 juta itu berapa gitu. Nanti terus begitu sampai dengan lapisan di atas 500 juta itu pastinya akan dapat persentase tarifnya yang paling tinggi. Gitu. Jadi dia progresif Tante. Oh, I see, I Jadi see. aku sih menduga Om Muhlis ini THR, gaji dan lain sebagainya kalau disetahunkan dia sudah masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Sehingga nilai pajak yang dipotongnya juga lebih tinggi. Gitu. Oke, ada level-levelnya berarti itu ya. Itu. Tuh, Iya, ada kemarin- levelnya. Kemarin masih di ambang batas ya, jadi pas sekarang naik sedikit kena lagi dia. Oke, makasih. Makasih. Gede banget sih Bang Pasir gajinya nih. Oke, sebelum masuk sesi 2 pertanyaan, ini saya ada simpel pertanyaan. Ini kan yang banyak dikejar kan sekarang objek pajaknya nih, Om Eca. Ya. Banyaknya fokusnya ke perusahaan atau ke perorangan sih yang lebih banyak Dua-duanya dikejar kayaknya deh. gitu. Ya, sebenarnya kalau mau bicara lebih banyak kemana gitu, kita fokus. Fokusnya banyaknya kemana? Jadi gini, kita secara CAP 37 tahun 2020, DJP melalui Pak Dirjen Pak Surya Utomo itu sudah mengeluarkan CAP 37 terkait perubahan TUSI di KPP. Ya, perubahan TUSI di KPP ini menggunakan, kalau kita bilang itu masalah istilahnya Pareto gitu ya. Kalau kita sudah mengamankan yang sekian persennya, nah kita tinggal ngejar yang sekian persennya, harusnya lebih mudah begitu kan. Nah, sekarang ada kebijakan itu di salah satu waskon, waskon itu maksudnya pengawasan dan konsultasi, itu dijadikan waskon wajib pajak strategis. Tahu wajib pajak strategis? Nah, wajib pajak strategis itu biasanya isinya adalah mereka yang secara pembayaran pajaknya di tahun lalu, ya, itu masuk ke angka yang katakanlah ya 60% total dari penerimaan sebuah KPP. Ya. Jadi di kami itu ada 500 wajib pajak besar namanya, wajib pajak strategis. Yang 500 ini kalau bayar semua, rutinnya kemudian sampai dengan semua jenis pajaknya itu sudah menguasai 60% penerimaan KPP kami. Gitu. Jadi Ya? Om Arief tahu ya, di dunia ini yang menguasai uang banyak itu cuma 0,00 sekian persen orang kan? Iya, betul. Ya kan, kayak Warren Buffett, kemudian ada Bill Gates, kemudian ada bos dari Amazon, ya kan, ada Tesla, ya kan? Itu kan dimiliki oleh cuma beberapa orang doang gitu. Nah, ini coba kita implementasikan di sini. Dari 1,7 T itu, ya 1,7 T, harapannya 60%-nya itu sudah kita kuasai gitu dengan di Waskon 2 itu wajib pajak strategis. Sedangkan teman-teman yang Waskon kewilayahan WP lainnya itu melihat ke wajib pajak itu lebih pada ketepatan alamat, wajib pajak barunya gitu kan, yang belum terdaftar menjadi mendaftar gitu. Seperti itu. Jadi ada strategi yang seperti itu, Om. Tapi ini diem-diem aja ya. Ini cuman clue aja, clue. Oke. Jadi yang di sini siap-siap ya. Siapa tahu di antara di sini ada yang strategis dikejar sama KPP. Oke, sesi 2 Bang Buai mungkin Bang Buai mau tanya. Masuk, silakan. Halo, Om. Ini mau nanya dong, Rip. Siap. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko, mau duluan Iko. Ini duluan ya. Buai dulu baru Iko ya. Buai dulu lah. Oh ya, boleh. Ikutin moderator lah. Sopan dikit sama senior. Baru masuk udah mau nyerobot aja. Iya, baru masuk. Udah ngantri nih. Ada sedikit aja nih. Video dong, yang mau nanya video karena Maesa kangen juga sama teman-teman, ya nggak? Iya, betul. Jadi yang mau nanya wajib video. Tadi yang lihat nggak video. Sama Hari wajib video Hari. Iya, Hari wajib Hari. Glowing Hari ya, wajib Hari video ya. Hari. Kalau Hari nongol, aneh nongol.
Harus tatap-tatapan gitu ya. Mana Bang Boy pertanyaannya nih? Oh iya. Woi, Assalamualaikum. kita Lah, tambahan narasumber Ya, baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kemas nih baru gabung. Assalamualaikum. wah Bang Kemas nih penguasa Palembang nih. Insya Allah penguasa Palembang nih bentar lagi. Min. Lampung Halo. apa Palembang dia? Lampung kali. Kemas Lampung kan? Halo. Halo Lampung. Kem, denger kan Oh. Kem? Lampung ya, Om Kemas Iya. Lampung ya. KPP apa Om Kemas? Om Kemas di KPP apa? Nah, dia lagi nyari peradaban dulu dia. Dari Oh. sana. Oke lanjut. Halo. Ya. Ya, Ayo Bang Boy masuk. sedikit Om. Iya, sedikit Om. Yang pertama mungkin berhubungan sama pajak. Kalau untuk yang UMKM seperti restoran, itu kan suka ada, maksudnya yang UMKM yang sifatnya bayar pajak juga tuh. Itu dia masih dikenakan pajak juga ya. Satu itu. Ya untuk pajak restoran kan ada service charge-nya dan ada pajaknya juga lah gitu ya. Untuk restoran ya, usaha restoran, warung makan lah sifatnya yang sudah bayar pajak. Nah, apakah itu tetap dikenakan untuk relaksasi bagaimana? Terus yang kedua, ini tadi lihat di situ, ini di luar dari pajak. Halo? Ya, ya, lanjut Om. Ya, lanjut. Ini di luar dari pajak. Tadi kan lihat tuh ada dalam yang presentasi Om Meca, ada semacam kayak subsidi bunga ya, 35 triliun ya, benar ya? Kalau nggak salah. Bunga. Oh, bunga, yang bunga pembayaran utang. Tadi itu ada UMKM, Penundaan, gitu ya? penundaan. Itu apa? Penunda subsidi bunga Oh, ya, ini penundaan pembayaran Sudah bayar. negara. Bayaran kredit. Nah, ini hubungannya sama kredit dan coba dihubungkan dengan pajak, kan ada semacam kayak KUR tuh ya, kredit usaha rakyat. Itu kan ada yang sempat Sri Mulyani itu yang kemarin bahwa ada relaksasi untuk bunga. Apakah ini dikaitkan dengan pajak yang tadi? Apakah subsidi bunga ini termasuk dalam hal tersebut dan pengaruhnya terhadap pajak bagaimana gitu kan? Apakah memang pengaruh atau nanti ditunda? Seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin berhubungan dengan sifatnya masih agak makro nih, dana kementerian yang sekarang dialokasikan untuk COVID, seperti itu. Ya. Untuk dana COVID. Jadi banyak beberapa kementerian yang menyetop pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Halo. Ya, belanjanya, Belanja, kan? belanjanya, betul. Belanjanya dialihkan ke COVID, seperti itu. Lalu ada hubungannya juga bahwa ketersediaan dana di kementerian ataupun BUMN dan BUMD itu sebenarnya yang tadi dibilang mungkin defisit itu ya, benar ya? Apakah misalkan contohnya DKI Jakarta yang tadinya memang kan direncanakan dalam APBD kalau nggak salah 70 triliun, lalu pada kenyataannya sebenarnya cuma ada 21 triliun seperti itu. Mohon pencerahannya, Om Meca. Oke. Coba jawab dulu ya. Sambung dulu ya, satu lagi. Ya. Ini banyak Siap. pertanyaan Sumantri banyak, apa nggak dijawab aja dulu? Takut lupa. Oh boleh, kalau mau jawab dulu takut lupa, silakan. Nah, Singkat. pertama yang terkait pajak restoran ya. Ini pajak restoran apa kedai makan nih? Saya kurang dapat pencerahan Om Sumantri. Kalau dia pajak restoran, dia ada ikut namanya pajak daerah. Biasanya tarifnya sekitar 21% tuh PEB-nya tuh. Nah, kalau yang kayak Betul. UMKM kayak warung pecel lele yang buka tenda tidak permanen gitu ya, bisa ditutup kemudian buka lagi, itu masuknya ke PMK 23 Om. Nah, dia jadi diibaratkan sebagai UMKM. Nah, jadi beda ya, pengusaha restoran tadi dia ikut dengan Pemda DKI-nya gitu ya, Pemda setempat. Ada juga yang pecel lele yang dia tidak permanen bangunannya,
ya. Dia ini diibaratkan sebagai UMKM dengan tarif PP 23. Ya. Nah, ini juga dia dapat PP 23 ini, ya? dapat insentif terkait relaksasi pajaknya. Pajak. Kan dia tarifnya 0,5%. Nanti Om Kemas bisa jelasin mungkin tuh. 0,5% tarifnya dari omsetnya dia. Jadi kalau dia hari ini omsetnya Dari tuh omset. ya, dia tuh cuma dikenain 50.000 doang. Gitu ya. Iya. Misalnya gitu ya. Cuma 0,5% satu hari di setiap omsetnya itu yang dia klaim berapa gitu ya. Nah, dia juga punya relaksasi nih di PMK 44 itu dia 6 bulan itu dia dibebaskan. Sampai September besok tuh dia masih dibebaskan. Gitu. Tapi dia lapor aja. Nah, tapi sampai dengan September dia masih dibebaskan. Nanti Oktober baru dipajaki lagi. Itu sebagian kepeduliannya negara untuk teman-teman UMKM supaya ekonominya tetap berputar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan bunga ya. Nah, ini saya juga mohon pencerahan nih. Bunga tuh maksudnya kita kredit, ambil KUR, kredit usaha rakyat, terus kita nggak bayar bunga gitu. Enggak, jadi gini, kan bunga KUR yang awalnya 9 menjadi 6%. Lalu untuk yang relaksasi yang 9%, pemerintah menerapkan bahwa sempat, kalau nggak salah Jokowi bilang juga, bisa diberikan bunga di bawah bunga KUR, nanti pihak bank menanggung, misalnya gini, 9%, kita bank, lalu diturunkan menjadi 6%, bank menanggung 6% dan 3% itu ditanggung oleh pemerintah. Apakah itu masuk dalam yang tadi subsidi bunga yang dijelaskan sebesar 35 triliun itu, Om? Nah, ini arahnya ke moneter nih, Om. Ini arahnya ke moneter. Oh, iya. Jadi yang bisa jawab nih teman-teman BI, teman-teman OJK nih. Ini yang bisa jawab itu. Saya nanti coba saya tanyain dulu ya. Ini mohon jadi PR saya aja. Apakah jadinya itu masuknya ke arah sana ya? Ini PR. Aku belum bisa jawab karena ini masuknya ke arah moneter, bukan fiskal. Moneter ya, siap. Nah, ini masuknya moneter. Iya. Kemudian tadi yang ketiga terkait. Punten apa? Yang ketiga apa, Bang Boy? Yang dana BUMN atau BUMD dialokasikan COVID. Nah, ini anggaran belanja. Ya, anggaran belanja dari kementerian dan lembaga serta APBD gitu ya. Itu terkait dengan Perpu dan juga gugus tugas juga dengan PMK turunannya, itu memang ada pengalihan yang tadinya untuk belanja katakanlah perjalanan dinas. Ya. Perjalanan dinas itu kan semenjak pandemi ini kita cut, benar-benar tidak ada perjalanan dinas. Betul ya? Tidak ada, namanya kita tuh punya pembayaran SPD. Karena dia ada dinas, kemudian ongkos-ongkosnya kan ditanggung oleh negara. Itu kan tidak ada sekarang, Om. Nah, atau enggak dibatasi banget lah. Kalaupun ada mungkin dibatasi banget. Alokasi uangnya itu daripada tidak terpakai dan entah kapan akan dipakai, itu akan digelontorkan atau dialihkan kepada penanganan COVID. Ya. Sama dengan pembangunan, mungkin Om Tendi juga mulai terasa tuh. Om Tendi kan ada beberapa proyek yang di DPR misalnya ya, kemudian ada beberapa proyek bersama pemerintah gitu. Dia akan kena dampaknya dalam hal pembayaran yang tadinya mungkin lancar, sekarang tidak lancar karena fokus dari KPPN, salah satu unit di eselon 1 Kemenkyu, itu fokusnya sekarang mencairkan uang yang berkaitan dengan COVID dulu. Fokusnya di sana, diprioritaskan yang berkaitan dengan COVID dulu. Jadi yang tidak berkaitan dengan COVID itu akan dibelakangin. Mungkin nanti Bu Vega bisa cerita tuh bagaimana proses di KPPN, karena saya juga tidak mendalami KPPN ya. Karena saya bukan usernya KPPN. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk fleksibilitas tadi yang sudah saya jelaskan di depan dalam penanganan pandemi COVID ini. Supaya cepat gitu. Jadi hal-hal yang misalnya bansos gitu kan, itu kan bisa langsung digelontorkan sebenarnya. Bansos di setiap daerah biasa ada. Kemudian pembangunan yang sifatnya masih bisa dialihkan ya, dia tidak prioritas banget gitu. Misalnya pengaspalan jalan gitu ya. Jalan di Banda Aceh itu
bagus-bagus. Nah, kalau tahun ini tidak diaspal lagi, kayaknya nggak apa-apa deh, gitu. Akhirnya itu kan dialihkan ke penanganan COVID buat BPBA, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya belanja yang harusnya dia bisa dapatkan vendor untuk mengaspal jalan, si vendor nggak dapet. Ya akhirnya dia lesu juga. Ya itulah fungsinya kenapa pandemi itu circle-nya tuh terasa banget. Yang tadinya dia biasa kerjasama sama pemerintah buat ngaspal jalan, akhirnya nggak dapet tahun ini proyeknya karena dialihkan buat beli masker, buat beli hand sanitizer, buat pembuatan wastafel di tiap-tiap pintu masuk instansi atau masjid, gereja gitu kan. Nah, akhirnya tadi si perusahaan konstruksi yang pengaspalan jalan dia nggak dapat proyek. Ya akhirnya dia lesu kan. Nah, itulah fungsinya dari tadi ya insentif-insentif itu kita berikan. Begitu, Om. Circle-nya begitu terus tuh. Iya. Oke. Selanjutnya, Bosiko, mana Bosiko? Masih on nggak? Waalaikum. Maaf nggak bisa video nih. Lagi di kamar soalnya lagi rame. Ya, Udah ada Ica tuh videonya tadi tuh. Itu Om Andes itu Ya, tadi Om Eca sempat ngobrolin masalah double potong pajak atau gimana yang masalah YouTube tadi. Yang mau menjadi pertanyaan saya adalah masalah proyek juga. Waktu itu saya sempat ada proyek sama istri di salah satu instansi pemerintah. Oke. Nah, dari anggaran yang diterima itu kan sudah dipotong pajak, benar ya? Ya, sebagai kewajiban bendahara. Sudah dipotong pajak. Lalu ketika kita menerima hasil bersih yang menjadi pendapatan kita, itu terpotong lagi yang harus dilaporkan. Oke. Apakah itu termasuk double pemotongan atau tidak gitu kan? Aturannya seperti apa? Kalau gua kan nggak apal masalah aturan tadi yang PMK 38 terus undang-undangnya seperti apa, tapi yang gua lihat adalah ini seperti ada 2 kali pemotongan dari anggaran yang ada gitu. Sebetulnya ini sama kayak kasus misalkan di kantor saya gitu kan. Dari kita pemberi kerja ke artis misalkan pemberi kerja sudah ada pemotongan dari kantor ini. Dari kantor sudah ada pemotongan. Dari nominal budget atau uang yang harus diterima oleh si artis gitu. Tapi nanti ketika uang itu sudah keluar atau disetahunkan, artis itu harus melaporkan lagi, bukan begitu? Oke, aku dapat nih pertanyaannya. Ya. Ada lagi? Jadi banyak sih sebetulnya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di luaran kan ketika kita kerja bareng teman-teman yang bukan karyawan tetap, artinya freelance, mereka kan juga punya pendapatan tuh. Ya. Pendapatan. Nah, pemotongan pajaknya seperti apa untuk teman-teman yang pekerja lepas seperti ini gitu kan? Karena kan secara bulanan mereka tidak punya penghasilan yang pasti. Ya. Kadang besar, kadang kecil, itu seperti apa pemotongannya. Terus yang terakhir, belum terakhir banget sini sebetulnya. Oh ya, masalah PPH, pajak pendapatan gitu. Ini saya rada bingung di sistemnya kayak gimana kan. Saya sudah melaporkan data diri ke kantor misalkan nih, ke kantor sudah melaporkan data diri, lalu mendapatkan SPT. Ketika mau melaporkan SPT tiap tahun, saya masukin di webnya DJP dong ya. Ya, data dan segala macamnya itu gitu kan. Ketika saya memasukkan data yang sesungguhnya gitu kan, misalkan dengan 3 anak nih, ternyata hasilnya tidak sama dengan SPT yang saya terima. Ya. Nggak nihil gitu. Oke. Apakah itu berpengaruh dengan jumlah tanggung? Karena kan 3 anak ini, 2 anak ditanggung saya masuk ke kakak saya, 1 anaknya beda kakak nih. Ketika yang 1 anak dihilangin itu jadi nihil. Nah itu Gimana? aturannya gimana ya? Oke. Begitu.
Ada 3 Dan ya. nanti sisanya ada lagi. Nah, Ini sebenarnya masuknya ke ranah teknis ya. Sebenarnya Om Kemas jago banget nih jawab ini nih. Teman, coba aku jawab, nanti Om Kemas coba benerin kalau aku salah ya. Yang terkait istri Ya. atau artis tadi Om Andes ya. Mm. Kalau istri tadi dia bertransaksi dengan bendahara pemerintah, coba dicek jenis usahanya apa. Soalnya dia bisa jadi jual barang, juga bisa jadi jual jasa. Ada PPh pasal 22, ada pasal 23. Ya, nanti jasa. Nah, itu Bu Vega nanti bisa kasih tahu apa namanya, apa sih namanya, teknis mekanisme pemotongannya ya. Karena Bu Vega itu yang suka bayar-bayarin para vendor. Tuh. Itu. Nah, itu kalau sudah dibayarkan atau sudah dipotong oleh bendahara, ya, kan dia dapat bukti potongnya tuh Om Andes. Yes. Nah, bukti potongnya itu dilampirkan sebagai yang sudah dipotong oleh pihak lain. Di dalam SPT itu ada formnya. Berapa yang sudah dipotong oleh pihak pemerintah atau pihak lain tuh silakan diisi di situ dengan dilampirkan bukti potongnya itu. Jadi dia tidak harus membayar lagi sebenarnya kalau itu sudah dipotong dan sudah dapat bukti potongnya. Makanya bertransaksi dengan siapapun silakan minta bukti potongnya. Ya. Karena bukti potong itu yang sebagai lampiran dalam pelaporan SPT-nya. Sama dengan artis tadi. Kalau artis itu katakanlah dari Trans 7 sudah dibayar, sudah dipotong gitu ya penghasilannya. Ingat, artis tadi itu hanya berlaku punya PTKP 1 ya. 1 tahun itu 1 kali PTKP. Nah, yang terjadi biasanya artis ini dapat dari sekian pemberi kerja. Misal dari 7, dari pihak lain, yang offline-nya dia, yang apanya dia dapat terus tuh dari pihak yang lain. Kan harusnya dia dapat banyak bukti potong. Ya kan? Nah, bukti potong yang banyak itu biasanya dia memperlakukan PTKP-nya berkali-kali. Karena memang tidak bisa dihilangkan dari sistem PTKP itu tidak diterapkan. Kalau dia single itu dapat pemotongan apa tidak dikenakan pajaknya berapa, kalau dia anak kawin tanpa anak, kawin dengan anak 1, kawin dengan anak 2, itu di sistem ada. Ya. Jadi ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini yang terjadi dengan artis. Dia dapat dari sekian banyak pemberi kerja dan PTKP-nya selalu berulang. Nah, otomatis di situ ada kurang bayar. Sebaiknya itu disatukan dulu, thread gitu ya. PTKP-nya dihitung sekali. Gitu. Jadi aturannya begitu. Itu untuk artis. Walaupun dari beberapa perusahaan pemotong. Ya, karena perusahaan pemotong itu selalu mengenakan PTKP terus tuh. Untuk si PTKP artis sendiri ya. PTKP ini seharusnya cuma 1, penghasilan tidak kena pajak. Jadi total pendapatan kita, totalnya berapa, dilihat dari status kita, entah kita single, entah kita menikah dengan 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau tidak punya anak, itu punya pengurang pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Itu biasanya nanti jadi faktor pengurang, jadi pendapatan berapa dikurangi itu, jadi bersihnya nih yang kena pajak berapa. Nah, itu. Nah, artis-artis itu biasanya kena PTKP-nya berkali-kali. Sehingga dia pasti akan kurang bayar. Nanti di pelaporan pajaknya itu di akhir itu ada di bawah, paling bawah ya, itu berapa kurang bayarnya dia tuh ada. Nah, kalau itu sudah dibayarkan, kemudian NTPN-nya sudah masuk dari kode billingnya ada dimasukin ke dalam situ, ke dalam apa namanya e-file field yang sudah dibayarkan, pajak yang dibayarkan sendirinya berapa, itu akan nihil nanti. Gitu. Jadi Om Andes, artis-artis itu dapat fasilitas berkali-kali dari negara. Padahal fasilitasnya itu cuma sekali dapatnya. Itu gampangnya. PTKP itu fasilitas dari negara sebagai pengurang. Dan itu cuma dapat sekali doang. Tapi artis-artis itu dapat berkali-kali karena dari sistem perpajakan si pemotong tadi ya, itu selalu menyebutkan status gitu. Misalnya di Trans 7 dia nyebutin statusnya single, di apa namanya PHA gitu dia dimasukin lagi statusnya single. Jadi pengurangnya banyak banget tuh. Padahal pengurang tuh dikasih sama negara cuma sekali. Nah, itu akhirnya dia mengalami kurang bayar. Ya, Om Kemas nanti di itu ya, ditambahin kalau kurang ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi Om Andes, sorry. Yang ketiga, freelance masalah freelance. Freelance itu nanti dia disetarakan dengan dokter Om Andes. Dengan apa namanya sales asuransi gitu ya.
Karena dia kan tidak dipekerjakan secara rutin ya. Dia kan bisa kemana-mana. Nah, begini, dia punya norma tersendiri, punya tarif tersendiri jika dia melakukan pembukuan. Nah, tarifnya ada tuh, pembukuan. Kalau dia melakukan pembukuan setiap bulan dia dapat berapa, oh ini keluarnya berapa, biayanya berapa, dia melakukan pembukuan seperti itu, sederhana. Dia kena norma nanti tarifnya ada, fix. Gitu. Itu untuk yang teman-teman freelance. Sama dia nanti diperlakukannya sama dokter. Dokter kan bisa dibuka ini di mana aja kan, praktek di mana aja. Dia sama perlakuannya sama teman-teman yang juga nawarin kita asuransi gitu. Gitu. Ya dia harus melakukan pembukuan sederhana dulu Om Andes. Nanti dia punya tarif tersendiri itu. Besaran tarifnya sama nggak yang punya pembukuan sama nggak punya pembukuan? Oh beda. Berapa besarannya? Nah itu Om Kemas yang tahu itu. Nah, coba nanti Om Kemas dilengkapi ya. Saya punya kepentingan, saya manajer dokter. Yes, ya. Nah, tapi yang harus diketahui untuk teman-teman yang freelance ini dia tidak punya tarif berlapis ya. Gitu. Silakan Om Kemas mungkin bisa dijawab pertanyaan detailnya Om Arif tuh. Berapa bedanya kalau dia melakukan pembukaan sama enggak? Iya. Untuk yang pertanyaan Om Andes tadi, udah sebenarnya secara garis besar sih mungkin Om Andes udah paham malah. Jadi intinya kita itu mengakumulasikan penghasilan kita 1 tahun, nanti dikurangi dari bukti potong yang telah kita terima dari beberapa pemberi kerja, ketemu netonya itulah yang nanti dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Makanya kemungkinan besar apabila dikumpulkan maka akan terjadi kurang bayar yang harus disetorkan pada tahun berikutnya gitu. Nah, terus yang masalah tarif tadi, untuk pembukuan dan norma itu dibedakan tarifnya. Jadi kalau dia menggunakan norma itu dianggap dia sudah tidak mengurangi lagi biaya-biaya yang dia gunakan di tahun tersebut. Jadi dia langsung dipotong. Normanya itu ada aturannya untuk dokter berapa, untuk arsitek berapa, untuk notaris berapa, itu ada perhitungannya sendiri. Jadi dia dari penghasilan dia itu dikali norma langsung. Misalnya 1 tahun dia punya penghasilan 300 juta, normanya misalnya dokter di setiap daerah berbeda. Misalnya di Bandar Lampung 50%. Jadi dia yang dihitung pajaknya hanya 150 juta dikali tarif gitu. Nah, untuk yang melakukan pembukuan maka berlaku sesuai dengan prinsip akuntansi. Semua pendapatan dikurangi dengan semua pengeluaran, laba netonya nanti akan dikalikan tarif. Kalau dia orang pribadi, tarifnya sesuai pasal 17 itu progresif. 5, 15, 25, 35 sesuai lapisannya. Tapi kalau dia itu berupa badan hukum, CV atau PT, nanti dia kena tarif yang 25%. Kalau untuk teknisnya ya harus baca-baca aturannya biar lebih paham gitu. Mungkin itu aja. Kalau yang belum ada pembukuan setelah kena norma, tarif progresifnya sama? 5, 10, sama. 15 gitu? Iya. Oke, sip. Om Andes, kejawab Om Andes. Ya. Berarti tinggal dihitung aja dengan pembukuan sama hitungan norma gedean mana. Nanti yang gede itu yang kita lakukan. Silakan. Itu tax planning itu namanya. Tax plan. Silakan kalau mau dilakukan seperti itu. Tadi ada satu lagi kayaknya pertanyaan Om Andes. Satu lagi yang masalah itu Om Eca, masalah jumlah istri tanggungan. 2, tadi dia istri 2. Oh iya, istri rumah 1. Iya. Satu. Jadi gini, suka beda ya. Nah, Om Andes, kalau di kami PNS itu namanya punya KP4. KP4 itu yang jadi dasar bendahara kami untuk ngitung kita tuh sebenarnya berkeluarga statusnya seperti apa sih? Kalau di kami kan gitu, kalau di PNS. Nah, coba Om Andes nanti cek di bagian finance kalau di sana ya. Cek di Om Andes itu statusnya Om Andes apa? Menikah anak berapa? Gitu ya. Nah, nanti itu harus disamakan dengan pelaporannya Om. Misalnya
di apa namanya di finance-nya Om Andes anaknya masih 1 gitu, tapi ternyata kan harusnya Om Andes anaknya 2 gitu ya, misalnya. Kan otomatis Om Andes ketika mau melaporkan yang di SPT tahunan, itu mau nulis 2 gitu kan. Ya. Itu nggak akan balance. Karena apa? Karena selama ini dipotongnya oleh apa namanya bagian finance itu anaknya cuma 1. Oke. Nah, jadi itu harus dipastikan dulu. Nanti teman-teman finance, tolong dong, gue tuh sebenarnya status gue apa? Menikah tanpa anak, menikah anak 1, menikah anak 2 nih. Itu karena Jumlah tanggungan mempengaruhi jumlah potongan juga berarti ya? semakin banyak tanggungan, itu semakin banyak potongannya. Negara itu memberikan potongan. Gitu. Jadi Om Andes kalau jumlahnya cuma 1 anaknya, sedangkan realitanya itu 2, Om Andes sebenarnya dirugikan. Begitu. Makanya kenapa data kita di keuangan itu harus senantiasa diupdate. Gitu. Supaya tadi Om Andes tidak dirugikan. Gitu ya Om. Terakhir berkaitan sama itu tadi masalah nambah ya satu lagi terakhir. Ya. Masalah portal tadi yang Om Eca bilangin, portal yang bisa ngelacak dan segala macam. itu perusahaan nih. Tahu, itu berkaitan sama pertanyaan pertama saya tadi. Apakah tidak ada sistem yang bisa mempermudah, maksudnya ini sudah dipotong oleh pihak A gitu kan, jadinya bukan objek pajak yang melaporkan, tapi sudah terdata di sistemnya dari DJP misalkan kayak gitu, bahwa ini sudah dipotong, jadi tidak perlu dipotong lagi di tempat lain begitu. Kalau ini kan misalnya malah untuk melacak objek pajak seperti Om Iko tadi kan, yang berusaha menyembunyikan sesuatu gitu. Kalau ini kita malah ingin melaporkan gitu kan, bahwa ini sudah dipotong, jadi nggak perlu double lagi objek pajak buat buat ngasih tahu bahwa ini sudah dipotong dan segala macamnya itu. Nah, belum ada sistem kayak gitu ya. Inilah fungsinya pajak. Inilah Om. Ya. Nah, inilah kenapa fungsinya teman-teman dari wajib pajak itu melapor. Ya, Om Andes bisa kebayang nggak? Gini ya, ini ilustrasi. Ini perusahaan, ini Om Andes. Pajak ada di mana? Pajak itu ada di tengah. Betul. Artinya apa? Pajak harus memastikan yang di tengah-tengah ini, Om Andes itu melaporkan dengan benar, dan yang perusahaan Om Andes melakukan pelaporan juga dengan benar. Itu fungsinya pajak, itu melihat balance. Perusahaannya Om Andes, katakanlah ya nih, mohon maaf nih, misalnya curang. Om Andes selama ini sudah dipotong gajinya, tapi nggak pernah disetor nih sama si perusahaan. Harusnya Om Andes terima 1.100.000, kan cuma terima 1 juta dolar gitu kan. Tapi yang 100.000 dolar ini nggak pernah dilapor nih sama perusahaan, ya kan? Nah, itu contoh satu, nggak pernah dilapor sama perusahaan. Ketahuannya di mana? Ketahuannya ketika Om Andes melaporkan. Om Andes ujuk-ujuk melaporkan, oh gaji gue tuh 1.100.000, oh Andes tuh gajinya 1.100.000. Harusnya nih ada yang dipotong 100, kok si perusahaan ini nggak ngelaporin, nggak nyetorin, atau enggak, kok perusahaan ini nyetorinnya kurang. Nah itu fungsi balance-nya. Nah, terkait tadi itu beda kondisi Om Andes ketika kita secara otomatis sudah tahu berapa potongan si A, si B, si C. Karena apa? Karena setiap perusahaan biasanya tax plan-nya itu berbeda-beda, dan itu biasanya offline, dia tidak terhubung dengan online. Misalkan kalau setiap PH itu berhubungan erat dengan, katakanlah ya, konsultan pajak online seperti mitra pajak, pajak online gitu, kemudian itu semua di-handle oleh mereka, mungkin bisa kelihatan Om Andes. Tapi nggak semua perusahaan itu melakukan mekanisme administrasi perpajakannya itu secara online. Jadi kita DJP masih butuh pelaporan dari kedua belah pihak supaya balance. Itu ilustrasinya Om Andes. Oke. Gitu. Kejawab. Ini yang diharapkan dari wajib pajak. Jadi kalau wajib pajaknya kayak Om Andes semua, makmur negara ini. Iya. Mantap. Oke, Om Arif, ada lagi? Ada lagi? Nampaknya udah semakin malam nih.
Kalau memang Betulnya nih nggak ada kalau lagi, bahas begini nih bisa 3 hari berturut-turut sih, Iya. gitu kan? Bisa panjang banget beneran, karena masih Aneh banyak, Des. Jadi bingung hitung pajaknya ente. kayaknya dendam banget dia, banyak banget dipajakin kayaknya dia. belum lagi kan bini sekarang lagi usaha itu dagang. Nah itu mau ngambil dagangan aja kan udah nambah pajak lagi tuh. Nah ini nggak ngerti lagi dah saya. Kebanyakan harganya ditambahin lagi pajak 10% apalah gitu. Des, ente sadar pajak, Des. Kalau Datang aja Om Andes ke KPP terdekat di mana domisilinya itu terdaftar, minta dijelasin sama teman-teman account representatifnya, gimana cara ngitungnya, gimana cara melaporkannya, gimana cara bayarnya. Insya Allah dibantuin. Jangan takut. nggak usah takut, dibantuin, nanti yang perlu dibayar deh. Takutnya tuh ngeliat potongannya Pak. Takutnya Kaget selama ada nanti. pajaknya jadi lebih gede. Iyalah. Nggak apa-apa deh. Demi Kayak nyerahin pembangunan diri negara ini, Des Des. ya. Hah? Kayak nyerahin diri. Kalau mau orang Iya. pajak itu, Cak. Ketahuan satu, ketahuan semua, Cak. Iya. Iya. Tapi kami nggak seiseng itulah Om Iko. Kami, Ya, Om Iya, dulu. iya. Meskipun kita Bye-bye, jangan jembrengin Nick ya. Jangan Nah, kalau aku nyari atas nama juga bisa loh, Cak. Tanya aja Om Kemas tuh. Atas nama yang mirip, yang depan hurufnya. Mancing-mancing. Alhamdulillah, Hairunisa ini Ampun. pacaran namanya. Iya. Nah, Andes Herjadi Hutomo tuh namanya nggak ada yang lainnya. Iya, paling gampang dicari ya. Unik benar dia. Sikat aja deh kalau Anda. Oke, kalau nggak ada lagi terkait diskusi pajak, kita tutup dulu diskusinya. Ya, Mantap. recordingnya bisa kita stop. Nanti setelah ini kalau teman-teman masih mau lanjut saling sapa-sapa, karena kemarin kan ada beberapa teman-teman yang baru gabung nih di sesi kedua ini, sesi pertama kan nggak hadir. Oke, kita tutup diskusinya dulu. Makasih buat Om Maesa Arya Bima dan juga Om Kemas yang melengkapi jawaban selaku teman-teman yang insya Allah nanti jadi Host. apa sih, lu protes aja mau gue tutup Ih, kagak apa-apa. Maksud gue ini perlu dilanjutkan yang kayak gini, host. Protes Iya aja dong, sih. pasti. Makanya gue tutup dulu ini, oke? Oke, sesi sharing alumni kali ini kita tutup dulu terkait dengan penerimaan negara di masa pandemi. Terima kasih buat teman-teman yang Om udah Kemas. gabung. Makasih buat yang ini. Sama-sama, Om.